Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dosa kemaluan, ma'asil farji. Mari kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun. Wa min ma'asil farji az-zina wal liwatu wa yuhaddul khurru al-muhsanu zakaran aw untha birrajmi bil hijaratil mu'tadilati hatta yamuta wa ghairuhu bimi'ati jaldatin wa taghribu sanatin lil khurri wa yunassafu dhalika lirraqiqi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa min ma'asil farji lan iku setengah sangking pira-pira dosane farji. Az-zina utawi zina, wal liwatu lan liwat, wa yuhaddu lan tenhad sapa al-khurru wong kang merdeka, al-muhsanu kang muhsan, zakaran iku rupa wong lanang, au ungsa anane au ungsa utawa wong wadon, birrajmi kelawan rajam, bil hijarati kelawan watu al mu'tadilati kang berukuran sedang, hatta yamuta sehingga mati sapa wong al khurrul muhsan, wa ghairuhu lan sakliyane muhsan bimi'ati jaldatin kelawan 100 cambukan, wa taghribu sanaten lan ngasingaken setahun lil khurri kedue wong kang merdeka, wa yunassafu lan den separuhaken zalika mangkono taghrib lirraqiqi kedue budak. Wa min halan iku setengah sangking ma'asil farji ityanul bahaimi utawi nekani pira-pira hayawan binatang, walau milkahu lan senajan iku milike wong, wal istimna ulan istimna biyadi ghairil halilati kelawan tangan sakliyane bojo wadon, wal wat'ulan wati jima fil haidi ing dalem haid, awin nifasi utawa ing dalem nifas, aw ba'dang qita'ihima utawa ing dalem sause terputuse haid utawa nifas, wa qabla al-ghusli lan ing dalem sadurunge adus, aw ba'da al-ghusli utawa ing dalem sause adus bila niyatin kelawan tanpa niat, aw ma'a faqdi syartin utawa sartane ora anane syarat min syurutihi saking pira-pira syarate ghusl. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dosa farji adalah zina. Zina dan liwat, az-zina wal liwat. Zina artinya memasukkan hasyafah, kepala zakar pada farji selain istri dan amatnya. Itu yang disebut dengan zina. Zina termasuk dosa besar, bahkan tergolong sebagai 7 dari dosa terbesar. Dari tingkatan dosa-dosa besar ini termasuk 7 yang terbesar. Setelah yang paling besar adalah membunuh. Yang peringkat yang pertama adalah syirik, kufur. Baru setelah itu membunuh seorang muslim tanpa hak. Kemudian zina. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di sini dikatakan dalam ayat ini seseorang tidak boleh mendekati zina, apalagi melakukan zina. Mendekati zina itu seperti melakukan zina-zina anggota badan. Zina, melakukan zina mata, melakukan zina tangan, melakukan zina kaki, melakukan zina telinga. Nah, kalau seseorang melakukan itu, maka itu akan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam zina yang sesungguhnya, yaitu zina farji. Nah, zina mata kemarin sudah kita sampaikan, misalnya seseorang melihat aurat perempuan lain, misalnya itu zina mata, bisa menyebabkan seseorang jatuh pada zina farji. Seseorang misalnya menyentuh kulit perempuan lain yang bukan mahramnya, ini juga akan bisa menyeret seseorang pada zina farji. Atau seseorang mendengarkan suara-suara yang bisa mengundang syahwat, maka ini juga zina telinga, bisa menghantarkan seseorang pada zina farji. Jadi hal-hal itu disebut zina anggota badan, ya, karena bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina hakiki yang ada hadnya, yaitu zina farji. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah liwat. Nah, liwat ini artinya memasukkan hasyafah, kepala zakar, pada dubur, pada dubur selain istri dan amatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ini disebut liwat. Ini hukumnya, dosanya itu juga termasuk dosa besar. Nah, tetapi jika itu dilakukan kepada seorang istri, maka itu tidak disebut liwat, tetapi hukumnya tetap haram, tetapi bukan disebut liwat. Karena liwat itu apabila dilakukan kepada selain istri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ini banyak terjadi di beberapa tempat, bahkan sering muncul di berita-berita, bahkan terkadang korbannya itu anak-anak kecil, anak-anak laki-laki, anak kecil-kecil, anak jalanan. Bahkan di Inggris ada orang Indonesia beberapa bulan yang lalu itu menghebohkan dunia karena dia melakukan liwat terhadap ratusan orang laki-laki. Nah, ini disebut liwat dan tergolong sebagai dosa besar. Tetapi jika dilakukan kepada istri bukan liwat namanya, meskipun hukumnya tetap haram. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin atamra'atahu fi duburiha. Allah tidak memberikan rahmat. Tidak melihat itu maksudnya apa? Tidak memberikan rahmat. Kalau melihat, ya Allah melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah, semuanya diketahui oleh Allah, semuanya Allah melihatnya. Nah, maksud la yanzurullah itu artinya bukan berarti Allah itu nggak melihat.
tetapi artinya Allah tidak memandang dia dengan pandangan memberikan rahmat. Artinya Allah tidak memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Nah, ya, ini adalah dalil bahwa ini hukumnya haram meskipun itu tidak tergolong sebagai liwat, tidak disebut dengan liwat. Di sini penting untuk diperhatikan anggapan sebagian orang bahwa liwat itu berasal dari nama Nabi Lut. Itu tidak benar. Nabi Lut, liwat itu bukan dari kata Nabi Lut. Itu mustahil seorang nabi kemudian darinya atau dikatakan Lut itu berasal dari liwat. Itu tidak benar. Tetapi bahwa ketika itu umatnya Nabi Lut alaihissalam itu banyak yang melakukan perbuatan keji ini, perbuatan liwat. Mereka menyukai sesama jenis. Sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Sehingga diriwayatkan bahwa suatu ketika ada sekelompok para malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam bertamu dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah, melihat itu kaumnya yang laki-laki itu pada datang ke rumahnya Nabi Lut, meminta agar laki-laki itu diserahkan kepada mereka. Karena mereka memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitu senang melakukan liwat. Sehingga kemudian umatnya Nabi Lut ini diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah tergolong sebagai dosa yang sangat buruk, yang sangat menjijikkan, tergolong sebagai dosa besar selain zina. Baik zina maupun liwat, orang yang melakukannya itu dihad. Hadnya itu adalah had liwat itu sama dengan had zina. Apa itu ketentuan hadnya? Di sini digolongkan menjadi dua. Yang melakukannya itu orang yang sudah bersuami beristri atau belum bersuami beristri. Kalau yang melakukannya itu orang yang bersuami atau sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, maka disebut muhson. Disebut muhson. Sehingga orang yang perbuatannya disebut zina muhson. Jadi yang pertama muhson adalah orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Kalau orang ini melakukan zina dan dia adalah orang yang merdeka, maka hukumannya dirajam dengan cara dilempari dengan batu berukuran sedang sampai mati. Berukuran sedang itu ya sekepalan tangan ini. Ini berukuran sedang. Dilempari dengan batu sampai dia mati. Ini namanya rajam, yaitu bagi laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina ataupun liwat dan dia orang yang merdeka serta dia sudah pernah menikah, melakukan hubungan suami istri yang sah dalam akad pernikahan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ghairu muhsan. Ghairu muhsan artinya yaitu apabila zina itu dilakukan oleh orang
yang misalnya masih gadis, masih perjaka, belum pernah menikah, belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah. Maka jika dia melakukan perzinaan, maka hadnya adalah dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi dicambuk sebanyak 100 kali. Setelah itu diasingkan dari daerahnya. Jadi dibuang. Dibuang bukan berarti ditaruh di tengah hutan, enggak, tetapi tidak boleh ada di kampung itu selama berapa? Selama 1 tahun. Itu jika merdeka. Tetapi jika dia adalah seorang budak, maka separuhnya, berarti dicambuk 50 kali. Itu jika dia adalah seorang budak. Nah, ini hukuman, hukuman yang disebut dengan hukuman had bagi pelaku zina maupun liwat. Nah, dan ini apa? Ini adalah hukuman yang apabila diterapkan, hukuman Islam yang apabila diterapkan, ini akan sangat mengurangi terjadinya perzinaan. Tetapi hari ini karena ini tidak diterapkan, banyak sekali perzinaan yang terjadi, bahkan sebagian itu dilegalkan, yaitu perzinaan misalnya melalui lokalisasi yang ada. Tetapi alhamdulillah sebagian lokalisasi besar yang ada di Indonesia sekarang sudah banyak yang dibubarkan. Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang kalau kita mendengarkan berita-berita, ternyata sekarang malah lebih canggih. Karena mereka memanfaatkan media sosial untuk melakukan transaksi perzinaan ini. Sehingga ada melalui online para perempuan PSK dan semacamnya ini, bahkan sebagian banyak terlibat orang-orang artis yang nakal, itu banyak juga dalam berita-berita itu terlibat dalam hal ini. Artinya apa? Meskipun secara lahiriah banyak lokalisasi yang ditutup, ternyata justru mereka memanfaatkan media sosial untuk melakukan transaksi itu, yang kemudian dilakukan di dunia nyata, di hotel-hotel berbintang dan seterusnya. Lokalisasi masih ada. Di Kabupaten Kediri saja masih lebih dari 10 tempat. Tetapi ini kelasnya kelas menengah ke bawah. Yang tingkat-tingkat tinggi itu justru mainnya melalui media sosial. Ini karena tidak ada hukuman yang membuat mereka jerah. Terkadang mereka juga memang sudah nggak punya malu. Wal'iyadzubillah, semoga kita semuanya terjaga dari perbuatan yang seperti ini. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang tadi kita sebutkan itu adalah hadnya zina. Untuk hadnya liwat, ini para ulama memang berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang kuat menyatakan bahwa pelakunya itu di had zina, sama dengan orang yang berzina. Sedangkan orang yang kena, yang objek daripada liwat itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Artinya yang di had itu pelakunya.
Sementara kurbannya itu juga di had seperti zina itu adalah pelakunya. Sementara kurbannya itu juga kena had cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Nah, setahun di sini kalau kita bicara tahun, maka yang dimaksud adalah tahun Qamariyah. Selama 1 tahun diasingkan. Artinya dijauhkan dari kampung itu sejauh perjalanan qashar, perjalanan yang membolehkan qashar. Misalnya dibuang ke Surabaya atau dibuang ke Jakarta yang yang jauh lebih dari perjalanan yang membolehkan untuk qashar sholat. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting disampaikan di sini adalah bahwa pelaksanaan had zina ini, rajam dan cambuk ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah itu tidak menerapkan hukuman ini, maka per individu tidak boleh atau melakukan had ini. Atau kelompok atau organisasi tidak boleh melakukan had ini dengan atas nama menegakkan hukum Islam, kemudian seseorang melakukannya sendiri atau melakukannya atas nama kelompok atau golongan, atas nama organisasi, maka ini tidak diperbolehkan. Karena beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah organisasi di luar Jawa itu yang kemudian melaksanakan hukum rajam terhadap anggotanya yang melakukan zina. Nah, yang seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan syara. Karena yang melakukannya, yang boleh menegakkan ini adalah pemerintah, bukan per individu atau bukan organisasi keagamaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama yang penting kita perhatikan agar tidak liar, karena nanti akan berkonsekuensi yang lain. Bisa keluarganya menuntut dan sebagainya. Nah, had ini adalah sebagai kafarah, sebagai pelebur dosa bagi orang yang melakukan zina. Kalau orang yang berzina kemudian dijatuhi had ini, maka ini sebagai kafarah, dosanya akan terhapus. Di akhirat dia tidak akan menanggung dosa zina itu, karena sudah ditegakkan had kepada dia. Maka kalau sekarang ini tidak ada had, itu sesungguhnya justru itu memberatkan bagi para pelaku zina. Karena untuk menghapuskan dosa zina, yang orang yang bertaubat dari zina, dosa zina, maka peleburnya adalah dengan cara dihad. Kalau dia memang sudah pernah menikah, melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah, ya dirajam itu. Dengan dia mati karena dirajam, maka dosanya akan terhapus. Tetapi kalau seperti pada zaman sekarang, hukuman ini, had ini tidak diterapkan, maka nggak ada jalan bagi pelaku zina untuk kemudian menghapuskan dosanya, karena nggak ada had. Yang bisa dilakukan hanya ya bertaubat, sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu pada masa Rasulullah, orang yang melakukan zina ini terkadang mereka mengakuinya sendiri dan mereka ingin untuk ditegakkan had padanya. Pada masa Rasulullah itu terjadi, ada seorang perempuan itu hamil
di luar nikah karena dia melakukan perbuatan zina. Itu datang kepada Rasulullah meminta untuk dirajam. Meminta sendiri dia untuk dirajam. Tapi kemudian Rasulullah melihat perempuan itu sedang hamil. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamu pulanglah dulu, nanti kalau sudah melahirkan kamu datang lagi. Kemudian setelah melahirkan, perempuan itu datang lagi minta untuk dirajam. Rasulullah melihat, kamu pulanglah dulu, kamu susui anak kamu selama selama 2 tahun. Setelah disusui cukup selama masa menyusui itu, kemudian perempuan itu balik lagi datang kepada Rasulullah meminta untuk dirajam dan dilaksanakan rajam terhadap perempuan itu. Karena apa? Ini cara dia untuk bisa menghapuskan dosa-dosa dia, dosa zina itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menegakkan had ini, selain tadi hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, had ini juga tidak sembarangan. Tidak sembarangan seseorang asal dengar orang itu berzina langsung di had, enggak. Tetapi sangat ketat. Yang pertama misalnya harus ada saksi sebanyak 4 orang laki-laki yang adil, yang melihat secara nyata terjadinya perzinaan itu. 4 orang ini, empatnya harus melihat secara nyata. Tidak boleh misalnya hanya empatnya hanya melihat 2 orang laki-laki perempuan itu ada dalam satu rumah, kemudian dia menuduhnya zina. Itu nggak diterima yang seperti itu. Tetapi harus secara nyata empatnya orang ini melihat. Kalau cuma 2 orang yang melihat, yang 2 enggak, tidak bisa diterima dan tidak bisa ditegakkan had kepada orang tersebut. Nah, ini artinya apa? Ya sangat sulit, sangat sulit. Penegakan had ini sangat sulit. Maksudnya ya, bagaimana bisa 4 orang kemudian melihat secara nyata terjadinya perzinaan itu? Karena nggak bisa seseorang itu mengatakan, menghukumi 2 orang ini telah berzina hanya gara-gara keduanya ada dalam satu kamar. Nggak bisa seseorang langsung mengatakan keduanya berzina. Juga tidak bisa seseorang misalnya melihat ada 2 orang laki-laki perempuan ada dalam satu selimut misalnya. Itu saja belum bisa seseorang menghukumi bahwa keduanya telah berzina. Nggak boleh seseorang melakukan itu. Kalau dia melakukan itu, artinya ini berat juga hukuman bagi orang yang menuduh zina, namanya qadzaf. Di depan sudah ada, kita jelaskan al-fadhul qadzaf, yaitu ketika seseorang menuduh orang lain melakukan zina. Kalau seseorang menuduh orang lain melakukan zina, maka dia juga kena had kalau dia tidak bisa membuktikannya. Nggak ada saksi yang melihatnya sebanyak 4 orang, maka orang yang menuduh itu jatuh kepada dosa besar dan dia juga kena had. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan seseorang itu mudah untuk menuduh orang lain telah melakukan zina. Karena itu akan berat bagi penuduh, juga akan menyakiti orang yang dituduh. Apalagi sampai kemudian disebarluaskan di media sosial dan seterusnya. Yang kedua, bisa ditetapkan jika pelakunya itu ngaku sendiri, seperti yang tadi kita jelaskan dalam riwayat, dalam hadis, orang perempuan yang langsung datang kepada Nabi, dia langsung mengaku. Kalau langsung mengaku sendiri, maka ini langsung bisa diterapkan had. Tetapi kalau nggak ada pengakuan,
Maka kalau nggak ada 4 orang saksi yang melihat secara nyata perzinaan itu, maka nggak boleh ditegakkan had kepada dia. Tanpa ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang adil itu artinya 4-4-nya itu secara zahir itu mengamalkan syariat Islam. Secara zahir dia juga sholat, dia menjauhi dosa-dosa besar secara zahir, maka dia disebut orang yang adil. Kalau yang menuduh itu sholat aja enggak misalnya, nah ini enggak bisa diterima, persaksiannya tidak bisa diterima. Nah, meskipun dia benar-benar melihat, tetapi dia tidak bisa diterima persaksiannya karena bisa jadi dia berbohong kalau orang semacam ini. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya wa minha ityanul bahaimi walau milkahu wal istimna'u biyadi ghairil halilati. Di antara dosa kemaluan, dosa farji adalah mendatangi, menjimak binatang meskipun miliknya sendiri. Nah, ini juga terjadi. Nah, yang kalau disebutkan di sini artinya juga terjadi di kalangan di kalangan umat manusia ada penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini, penyimpangan perilaku. Nah, yang dia menjimak binatang. Nah, binatang ini tergolong juga sebagai dosa besar meskipun itu miliknya sendiri. Misalnya sapinya sendiri, kambingnya sendiri misalnya, itu tetap tetap haram. Nah, ini ada. Nah, makanya bukannya nggak ada, mungkin kalau kita nggak bisa membayangkan ada orang yang melakukan seperti itu, tetapi pada kenyataannya di masyarakat yang seperti ini terjadi, yaitu karena bentuk penyimpangan artinya memang secara psikologi orang tersebut memang sakit, jiwanya itu sakit sehingga dia memiliki perilaku yang menyimpang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah istimna. Nah, istimna itu artinya berusaha mengeluarkan mani dengan tangan, itu namanya istimna. Dengan tangan atau semacamnya, itu namanya istimna. Nah, istimna itu haram jika dilakukan dengan tangan selain istrinya. Kalau dengan tangan istrinya maka diperbolehkan. Tetapi jika dengan selain tangan istri maupun amatnya, budak perempuannya, maka hukumnya adalah haram jika dilakukan dengan tangan tangannya sendiri misalnya, itu haram. Jika bukan dengan tangan istri atau amatnya, karena amat itu budak perempuan itu halal bagi sayyidnya. Nah, halal bagi sayyidnya, sehingga istimna dengan tangan amatnya itu juga diperbolehkan. Tetapi sekarang nggak ada amat, nggak ada budak perempuan, zaman sekarang sudah nggak ada lagi. Tetapi bukan berarti budak itu dihapus, terhapus, tidak dihapus, tetapi terhapus dengan sendirinya, dengan secara alamiah. Itu terhapus karena memang perbudakan itu terjadi akibat dari peperangan antara orang Islam dan orang kafir, seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Ketika orang-orang kafir itu kalah, maka mereka ditawan kemudian dijadikan sebagai budak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tetapi karena sekarang ini nggak ada peperangan orang Islam dengan orang kafir, maka ya nggak ada perbudakan itu. Yang ada sekarang yang berbahaya kelompok-kelompok teroris. Kelompok teroris di Timur Tengah itu menurut informasi itu mereka melakukan ini. Jadi mereka atas nama perang
mereka berperang, tapi perangnya malah melawan orang Islam sendiri, bukan melawan orang kafir yang ada di Suriah, yang di Irak. Itu seperti itu mereka. Nah, mereka yang ditangkap itu kemudian dijadikan sebagai budak mereka. Nah, kemudian diperlakukan sebagaimana budak termasuk dalam urusan ini. Nah, hadirin rahimakumullah, itu klaim yang berbahaya. Nah, mereka itu melakukan kejahatan, melakukan dosa dengan mengatasnamakan ajaran agama. Ini sangat berbahaya yang seperti ini. Hadirin rahimakumullah, keharaman ityanul bahaim, menjimak binatang dan istimna, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Nah, ini dasarnya. Yang maknanya orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini juga perlu diwaspadai. Beberapa tahun yang lalu itu muncul seseorang yang menulis sebuah disertasi S3 yang menghebohkan masyarakat, yang mengatakan jika seseorang itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah, asalkan mau sama mau, maka itu bukan zina. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, menganggapnya itu dia menyamakannya dengan budak ini. Nah, bahwa dalam Islam itu ada hubungan suami istri itu dihalalkan meskipun tanpa menikah, yaitu seorang sayyid ketika menggauli budak perempuannya. Nah, kemudian muncul pemikiran dari orang ini tidak kita sebut namanya, di perguruan tinggi di Jogja itu mengeluarkan sebuah disertasi yang kemudian salah satu kesimpulannya adalah itu, bahwa jika, artinya dia mengatakan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan itu tidak harus menikah menurut dia. Tetapi kalau misalnya mereka itu mau sama mau, maka itu nggak masalah. Nah, ini tentu sangat luas pembahasan dia, tetapi dia salah satu kesimpulannya seperti itu, dan ini adalah bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wal wat'u fil haidhi awin nifas, yaitu melakukan di antara dosa kemaluan adalah melakukan jima atau persetubuhan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Nah, ini juga termasuk dosa kemaluan. Istri sedang haid atau istri sedang nifas kemudian melakukan hubungan suami istri, maka ini tergolong sebagai dosa kemaluan. Nah, ini berlakunya bagaimana? Berlaku keharaman ini. Yang pertama, jadi meskipun yaitu ketika darah haid ataupun nifas itu masih keluar meskipun dengan penghalang, memakai alat yang bisa menghalangi
terkenanya darah itu tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Yang kedua, darah haid atau nifas telah berhenti, tetapi istri belum mandi. Jadi sudah berhenti darah haidnya, tetapi dia belum mandi, si istri itu belum mandi, maka ini juga masih haram. Nah, karena harus suci, berhenti darahnya, kemudian mandi, baru halal. Tetapi kalau istri itu sudah berhenti darah haidnya, tetapi dia belum mandi, maka ini masih haram untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, darah haidnya sudah berhenti dan istri sudah mandi besar, tetapi mandinya itu salah. Nah, misalnya nggak niat mandi, pokoknya mandi, nggak niat menghilangkan hadas besar, tidak niat mandi dari haid. Nah, sehingga mandinya tidak sah, maka meskipun mandi 2 kali 3 kali ya tetap haram melakukan hubungan suami istri meskipun zahirnya itu sudah suci dan sudah mandi. Nah, karena itu penting bagi setiap orang, apalagi sudah berkeluarga, itu untuk memahami apa? Memahami tata cara mandi menurut ketentuan hukum Islam. Kalau nggak bisa, nah ini terus bagaimana? Misalnya ada seorang suami istri bodoh, nggak paham bagaimana cara mandi besar. Nah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, nggak paham bagaimana cara mandi besar. Dia haid, nggak paham bagaimana cara mandi besar. Dia memang mandi, tetapi dia nggak mengikuti ketentuan syariat Islam. Nah, kan berarti apa? Berarti dia akan jatuh kepada dosa terus setiap waktu itu dia bisa jatuh kepada dosa. Kenapa? Karena meskipun zahirnya si istri itu nggak haid, tetapi si istri itu belum mandi dengan mandi yang benar, belum mandi yang sah, sehingga masih digolongkan sebagai yang masih belum suci. Artinya dalam sisi apa? Dalam sisi boleh atau tidak bolehnya untuk melakukan hubungan suami istri, ini istrinya masih belum boleh. Karena apa? Karena tadi itu zahirnya dia sudah mandi, zahirnya sudah berhenti darahnya, tetapi masih dihukumi dia belum mandi karena mandinya tidak sah. Ini salah satu yang menunjukkan apa? Pentingnya ilmu agama. Pentingnya ilmu agama. Kita nggak bisa membayangkan kalau ini misalnya ada pasangan suami istri yang bodoh, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, tapi dia menikah. Kita nggak pernah membayangkan betapa banyaknya dosa yang dia lakukan. Banyak sekali, belum lagi dosa-dosa yang lainnya. Karena itu sering kita sampaikan, pintu kebaikan itu adalah ilmu agama. Dengan ilmu agama seseorang akan selamat. Tanpa ilmu agama seseorang nggak akan selamat. Ini kuncinya. Sehingga dikatakan dalam hadis, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Tanda-tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia diberi pemahaman ilmu agama. Kalau ada orang itu kok diberikan taufik oleh Allah untuk senang hadir dalam majelis ilmu, sangat senang membahas tentang ilmu-ilmu agama, maka di sini ciri-ciri orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tetapi kalau enggak diberikan taufik oleh Allah untuk senang hadir dalam majelis ilmu, orang ini enggak ada tanda kebaikan, enggak ada tanda kebaikan. Sebagian orang sama sekali enggak ada keinginan untuk belajar ilmu agama. Pengen kerentek aja enggak, saya pengen belajar agama, itu enggak ada. Enggak ada.
Sebagian orang ada terlambat, itu masih lebih baik. Nah, ketika di usia tua dia memiliki apa? Keinginan yang kuat untuk belajar agama. Ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama, dan itu adalah pertanda kebaikan bagi kita. Tetapi kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga taufik ini itu berlanjut terus menerus sampai kita meninggal dunia, tidak berhenti. Tidak berhenti, karena alamatul falah, tanda keberuntungan bagi seseorang apabila dia itu selalu ingin nambah ilmu. Sudah dapat ilmu ini, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Maka itu alamatul falah pada seseorang. Thalabul izdiyad fil ilmi, dia menginginkan tambahan ilmu terus menerus. Ini tanda keberuntungan bagi seseorang di dunia dan di akhirat nanti. Sebagian orang ya seperti yang tadi kita ceritakan, dia berkeluarga, nggak tahu bagaimana sholat, nggak tahu bagaimana wudhu, nggak tahu bagaimana mandi, padahal dia berkeluarga. Nggak tahu bagaimana tata cara beribadah yang benar. Hidupnya seperti hidupnya binatang, tanpa ada aturan dari syara. Betapa orang seperti ini akan sangat celaka, merugi nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan senantiasa mencari ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir ada catatan yang penting untuk disampaikan, yaitu tentang masalah istimta. Ketika istri itu dalam keadaan haid atau nifas, yang tadi telah dijelaskan haram untuk melakukan hubungan suami istri. Ini sudah jelas. Sekarang bagaimana jika suami itu melakukan istimta dengan bagian badan istri selain melakukan hubungan suami istri? Maka di sini ada rincian. Jika suami itu melakukan istimta, bersenang-senang dengan bagian tubuh istri, itu selain di antara pusar dan lutut, maka dibolehkan. Di atas pusar, di bawah lutut, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika itu dilakukan di antara pusar dan lutut tanpa ada penghalang, maka diharamkan. Jika dengan penghalang tidak diharamkan, jika tanpa penghalang maka itu diharamkan. Ini menurut satu pendapat. Tetapi ada pendapat lain juga dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab selain Syafi'i, mengambil zahir daripada hadis, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja selain nikah, artinya selain hubungan suami istri. Maka menurut pendapat ini boleh melakukan istimta dengan bagian badan istri ketika istri itu dalam keadaan haid, kecuali hanya melakukan hubungan suami istri. Itu saja, yang lain boleh. Ini menurut pendapat selain mazhab Syafi'i, bahkan ada kaul dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu juga. Kenapa? Karena memang zahirnya hadis itu begitu, isna'u kulla syai'in illa nikah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada hari Senin. Dosa-dosa kemaluan
Jumlahnya tidak banyak, insya Allah 1 kali pertemuan lagi akan bisa kita selesaikan, kemudian masuk pada dosa kaki. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.